bahasa Latinnya ini terminus. Nah, terminus ini atau peristilahan atau ini terminus ini adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah atau penggunaannya. Nah, kita mungkin sering mendengar ada SIG, ada JIS atau JIS gitu. Yang benar yang mana? Kadang menjadi debat kusir. Nah, sebenarnya dua-duanya juga benar gitu. Tergantung kita posisinya di mana. Kalau kita orang Indonesia mungkin ya SIG lah, Sistem Informasi Geografis. Kalau misalnya kita orang Inggris atau Amerika, ya JIS, Geographic Information System. Nah, ini ada berbagai macam istilah. Nah, terminologi SIG ini bisa berdasarkan istilahnya atau tata bahasa tergantung dari bahasa yang dipakai dan bisa juga tergantung dari penggunaannya. Jadi basisnya apa? Kalau misalnya basisnya itu berdasarkan teknologi, berarti nanti atau sumber daya alam atau geologi. Walaupun posisi di Indonesia nanti semuanya berbasis atau namanya itu beda, tapi istilah ini adalah sama sebenarnya ya sistem informasi geografis juga gitu ya. Nah, contoh misalnya nih ada beberapa istilah atau terminologi dari berbagai negara. Ya jangan sampai kita juga dari istilah saja sudah tidak paham mana yang benar gitu. Tapi semuanya sama tergantung dari negara mana yang dipakai gitu ya. Kalau ya Indonesia sistem informasi geografis, jangan lupa kita I-nya sistem itu yang di sebelum M itu bukan huruf I. Beda antara sistem dengan sistem ya. Kemudian geografi ini biasanya kalau ujian yang salah terutama saya kalau di BS ya kadang terjebak gitu. Geografis itu bukan geografi tapi pakai S gitu. Karena secara makna ini berbeda. Kemudian ini beberapa istilah. Nah, kemudian ini di poin ini berbasis teknologi, Vertical Information System, ada yang berbasiskan sumber daya alam, ada yang berbasiskan geologi, geodesi, ini namanya berbeda-beda, namun sama, penggunaannya sama, ini SIG. Nah, ini juga ada Land Information System-nya, ada Planning Information System, dan lain-lain. Itu dari peristilahan, jangan sampai kita sudah belajar mata kuliah SIG, tapi dari istilah saja kita masih bingung. Nah, kemudian sejarah ya, sejarah SIG ini awalnya segini pada tahun 1960. Tujuan utamanya hanya untuk geografis saja. Nah, di geografis ini yaitu si user, si pengguna, jadi hanya apa itu geografi atau geografis ya? Nah, geografis itu lokasi, tapi kalau geografi itu terkait dengan ilmu bumi atau kebumian gitu. Nah, pada tahun 60 ini, jadi tujuan utama dari SIG ini hanya untuk permasalahan geografis. Nah, kemudian berkembang, namanya juga ilmu ya, terus berkembang pada tahun 70-an. Nah, ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan geografis, namun ini lebih berkembang pada pengorganisasian data atau database dan informasi, kemudian penempatan informasi pada lokasi tertentu, dan ada juga melakukan komputasi. Nah, komputasi ini adalah cabang ilmu matematika dan komputer. Jadi lebih ke algoritma. Nah, biasanya ini orang-orang MIPA ya, terutama matematika. Nah, jadi pada pertengahan tahun 70-an ini hanya JIS ini hanya untuk membantu menyelesaikan 3 poin ini. Nah, namun 40 tahun kemudian atau mungkin kalau ditambah 40 2010 atau pada abad 20-an ini berkembang ke berbagai bidang si SIG ini. Jadi SIG ini tidak hanya untuk tiga item ini, namun berkembang lagi. Nih, ada analisis penyakit endemik, misalnya untuk demam berdarah. Bagaimana melihat peta penyebaran potensi demam berdarah, baik potensi demam berdarah maupun yang sudah terjadi
Jadi epidemiknya bisa kelihatan. Yang jelas ini semua tergantung dari data input yang dimasukkan ke dalam sistem SIG ini. Atau kalau istilah di nanti pertemuan kedua ya, kita belajar subsistem SIG gitu. Nah, ini tergantung dari data input. Subsistem SIG itu salah satunya adalah masukan atau input. Jadi sebagus apapun ya tergantung dari inputnya. Nah, ini kita pada tahun 40 pada tahun 2010 ini SIG berkembang bisa menganalisis penyakit, mungkin kejahatan, navigasi di bandara ya, analisis bisnis, urban atau tata kelola kota, penelitian spasial dan fasilitas listrik, PDAM, PAM, telepon, bahkan di pertahanan. Gitu ya. Ini mungkin sebelum Perang Dunia Kedua, ini semua sudah digunakan, terutama di pas Perang Dunia II ya, SIG ini sudah mulai berjalan juga sih, walaupun mungkin namanya bukan ini. Gitu. Nah, kemudian mengapa SIG diperlukan? Nah, beberapa kebutuhan kenapa SIG diperlukan, karena memang selama ini belum dikelola dengan baik data geospasialnya, data keuangannya. Kemudian peta dan data statistiknya sudah out of date atau kadaluarsa, sehingga butuh pemutakhiran. Ketika data itu dimutakhirkan, beda membuat peta secara manual dengan secara computerized. Nah, kalau manual, otomatis ketika kita mengupdate data, kita harus ke lapangan lagi. Berapa biaya yang kita keluarkan? Ini lebih mahal. Nah, makanya perlu atau SIG ini salah satunya diperlukan karenanya untuk pemutakhiran data, karena datanya sudah kadaluarsa. Yang ketiga, data dan informasi ya kurang akurat. Kalau akurat dengan benar dan tidak ya. Berarti ketika kita ya mungkin Bapak dan Ibu yang biasa survei, ketika kita ngambil data ke lapangan, harusnya titik itu di tengah tapi itu ada jurang, kan kita nggak mungkin juga menjerumuskan diri gitu. Ya otomatis kita kan pakai perkiraan-perkiraan gitu. Nah, lain halnya dengan sistem informasi geografis ini, kita menggunakan data jarak potret udara bisa, kemudian fotogrametrik bisa, sehingga itu bisa lebih tepat dengan berbagai akurasi. Kemudian SIG diperlukan karena tadi ya untuk perbaikan. Jadi update data itu untuk perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan terakhir ini karena tidak ada seri data-data peta ini secara manual, kecuali memang sudah bagus cara penyimpanannya per folder dan lain-lain. Kebayang sekian ribu peta atau sekian ratus peta, judul peta harus dicari gitu ya. Kemudian mempunyai nilai lebih. Nah, ini lebih dengan produk yang lainnya. Dan yang jelas ini menghemat waktu dan uang. Gitu ya. Bagaimana menghemat waktu dan uang? Ya salah satunya ketika kita mau updating data, bayangkan ke lapangan, kita bandingkan antara ke lapangan dengan update menggunakan sistem yang ada. Ini jauh lebih mudah. Dan yang terakhir ini keputusan lebih baik, akan mudah dibuat. Jadi keputusan hasil dari analisis JIS ini jauh lebih mudah dan lebih tepat. Nah, ini nanti kita coba ilustrasikan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan yang akan kita bangun. Nah, kemudian SIG ini juga paling tidak dengan SIG ini mungkin bagi Bapak dan Ibu yang biasa di JIS, bekerja di JIS, ini bisa kita singkat dengan 5W1H ya. Jadi ini bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan lokasi atau apa nih lokasi yang ada di sana seperti apa, kemudian bagaimana siapa pelakunya, siapa pemiliknya, kemudian bisa menjawab kondisi dari suatu lokasi itu seperti apa, dan hubungan keterkaitan antara data spasial dengan objek, bahkan mungkin nanti tren ya, yang terakhir itu tren. Jadi bisa tren ke depan ataupun
berapa biaya? Ini bisa dianalisis dengan JIS ini. Lu masang suara ini suara. Nggak bisa. Baik, dilanjut ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, 5W1H ini salah satu contoh kasus. Ini di Taman Nasional ada beberapa kasus, ini fakta yang ada yang pernah kami buat, menganalisis ini, kita coba terapkan di dalam teori ini. Jadi ada beberapa kasus terkait dengan penutupan lahan. Nah, misalnya ini salah satu contoh kasusnya di Taman Nasional Kerinci Seblat. Kira-kira ini terkait atau secara administrasi pemerintahan ada 4 provinsi, jadi secara masuk ke dalam 4 provinsi TNKS ini masuk ke 9 kabupaten dan 41 kecamatan bahkan 143 desa. Nah, dengan tekanan masyarakat yang butuh lahan, otomatis banyak perambahan-perambahan di sini sehingga laju deforestasi di sini semakin tinggi. Nah, untuk melihat di situ waktu itu ada beberapa kepentingan dari pemerintah daerah dan beberapa pengusaha ingin membuat satu perumahan. Nah, apakah layak atau tidak? Nah, ini bisa dilihat dari analisis hasil SIG ini. Misalnya nih, siapa sih kira-kira pelaku pemiliknya? Nah, di situ jelas secara kepemilikan itu di Taman Nasional Kerinci Seblat secara legal formal. Namun karena ada beberapa kepentingan, salah satunya waktu itu Pemda ya, bekerja sama dengan perusahaan ingin membangun suatu perumahan. Nah, kita coba lihat dari 5W1H ini, kalau kita ilustrasikan di SIG sambil perkenalan pertama nih, bahwa kita selama 14 atau mungkin kalau 2 pertemuan dan WS dikurangi 12 pertemuan kita tidak akan jauh dari pemetaan atau titik koordinat. Jadi salah satu syarat untuk pemetaan adalah data tersebut punya titik koordinat. Selama atau sebagus apapun data, tapi kalau tidak mempunyai titik koordinat ini tidak bisa kita petakan dengan baik ya. Nah, coba kita ilustrasikan dari kasus-kasus itu, sehingga nanti keputusannya betul atau tidak. Nah, tadi kan katanya bahwa SIG ini menguntungkan bisa memberikan atau membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya, misalnya ada suatu lahan, jadi dari pertanyaan tadi itu kita coba ilustrasikan dalam bentuk SIG apa. Nah, apa yang terjadi atau lahan apa yang ada di dalam lokasi tersebut. Nah, ini pada tahun 1990-an. Nah, ini secara sejarahnya, kalau dikuak secara sejarah, pada tahun 1990 itu ada lahan kosong yang belum dimanfaatkan saat itu. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2000, nah, untuk menentukan di mana posisinya, kalau misalnya kita menanyakan, baik saya ataupun Bapak dan Ibu, di mana kuliah kampus tempat kuliah kita, ya kita jawab Jalan Kiai Haji bla 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 bla. Jadi dengan deskriptif. Nah, namun kalau bahasa di SIG atau pemetaan untuk menentukan posisi di mana ini dengan titik koordinat atau XY. Nah, XY ini menentukan di mana titik koordinatnya atau ini ada lambda dan alfa. Nah, ini sama X ini, kalau kita buat garis kartesius ya, ini misalnya bumi bulat, kemudian dari bumi bulat itu kita ambil garis kartesius, jadi perpotongan garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal itu yang ke atas. Sayang ya, saya nanti insya Allah ke depan ada media sih bisa curat-coret ya, seperti kita tatap muka, mudah-mudahan ke depan bisa saya sampaikan lebih memperjelas. Coba kita bayangkan saja bumi bulat, kemudian kita buat garis kartesius. Jadi garis kartesius itu garis ke vertikal ke atas dan garis horizontal yang horizontal yang bukan ke atas. X ya, nanti di dalam geospasial kelihatannya. Nah, X ini setara dengan garis bujur. Garis lintang.
Jadi kalau lambda dan alfa ini ada garis bujur dan garis lintang. Nah, ini menentukan titik koordinat. Titik koordinat di dalam suatu bumi atau objek berdasarkan pernyataan bumi. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa di pemetaan atau di sistem informasi geografis untuk menunjukkan lokasi itu di mana, ini lebih tepatnya dengan titik koordinat. Nah, ini sudah jelas. Nah, kemudian apa yang berubah? Nah, kita lihat pada tahun 1990 ini adalah hanya lahan kosong. Namun 10 tahun kemudian, lahan kosong tersebut sudah berubah menjadi semak belukar. Nah, data yang berhubungan antar objek itu apa nih kira-kira? Nah, kita lihat objek real di permukaan bumi, bahwa semak belukar ini di sampingnya atau keterhubungan objeknya ada sungai. Sungai ini salah saya. Harusnya ini biru muda seperti laut ya. Nah, laut pun ini biru muda. Saya yang salah nih memberikan warna. Nah, jadi keterhubungan objek ini ada lahan kosong, semak sudah berubah menjadi semak belukar, kemudian ada sungai yang bermuara ke laut. Nah, kira-kira kalau dibangun perumahan saat itu, apakah layak atau tidak, sehingga keputusannya harus seperti apa. Nah, jadi ternyata hasil analisis ini sangat berisiko karena memang secara logika pun ini berpotensi untuk banjir. Jelas ini dekat laut, sungai, sehingga tidak layak untuk dibangun suatu perumahan, sehingga si pemilik bisa mengambil keputusan secara tepat. Ini salah satu ilustrasinya ya untuk pengambilan keputusan. Kemudian SIG juga ini dimanfaatkan atau digunakan di berbagai multidisiplin ilmu. Ya, salah satunya geografi. Mungkin tahu geografi itu apa? Nah, ini ilmu yang mempelajari terkait lokasi. Jadi lokasi baik itu persamaan atau perbedaan atas fenomena fisik, baik fisik maupun manusia di atas permukaan bumi. Ini keterkaitan ini menggunakan SIG juga. Kemudian kartografi. Nah, kalau kartografi itu terkait dengan teknik pembuatan peta. Jadi ini pembuatan peta yang melibatkan geodesi, kartografi, dan pembuatan peta ulang. Misalnya di kartografi, dari mulai manual sampai digital. Nah, kemudian ada ini keterkaitan multidisiplinnya di computer science atau komputer. Ini jelas kaitannya dengan komputasi. Komputasi itu adalah cabang ilmu gabungan dari komputer dan matematika. Nah, dalam komputer ini berhubungan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian keterkaitan dengan yang lain matematik, ini kaitannya dengan besaran, ruang, dan perubahan. Otomatis ini dengan ruangannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada civil engineering atau teknik sipil. Ini terkait dengan rancang bangun infrastruktur. Nah, ini jelas menggunakan GIS juga, kemudian geodesi, kaitannya dengan pemetaan bumi. Kemudian statistik. Nah, statistik ini bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, atau menganalisis data-data yang akan diinterpretasikan, yang kemudian akan diimplementasikan dan dipresentasikan. Nah, itu dari kaitannya dengan statistik. Kemudian ada riset operasi atau operation research ya. Ini cabang ilmu interdisiplin ilmu matematika terapan kalau ini. Nah, kaitannya dengan ruang, model, statistik, dan lain-lain. Kemudian fotografi. Nah, jelas ini proses atau media untuk menghasilkan gambar atau foto. Nah, ini juga apalagi sekarang ya untuk fotogrametri ini menggunakan foto udara atau si fotografer itu menggunakan drone. Nah, ini ada titik koordinat untuk menentukan objek, ketepatan objek. Nah, selanjutnya multidisiplin ilmu yang lainnya itu surveying. Jadi ini ilmu untuk pemetaan ya, terkait pemetaan, dan terakhir adalah perencanaan kota atau urban planning. Nah, ini jelas untuk pemetaan wilayah gitu. Jadi beberapa keterkaitan multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya di kehutanan saja kita. Jadi berbagai disiplin ilmu pun ini terkait dan menggunakan SIG. Nah, bagaimana kita di kehutanan, aplikasi SIG ini di bidang kehutanan apa saja?
mungkin saya mengingatkan ya, aplikasi itu tidak serta-merta sama dengan software. Jadi jangan salah, saya hanya ingat saja ketika kemarin ujian, ada pertanyaan, sebutkan misalnya 10 aplikasi di berbagai bidang. Jawabannya itu ada yang RMapper, jadi beberapa software. Nah, jadi aplikasi ketika tidak dikatakan software, kalau RMapper dan lain-lain, itu namanya software, ya, aplikasi tapi dalam softwarenya. Nah, kalau aplikasi di bidang berarti bidang yang dilakukan atau kegiatannya, kegiatan apa saja bisa diimplementasikan dari ilmu itu, gitu. Nah, jangan sampai salah, nanti misalnya aplikasi di bidang kehutanan apa saja, nanti jawabannya kuantum, kemudian ArcGIS, dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud, tapi bidang atau kegiatan yang terimplementasi menggunakan aplikasi SIG. Nah, ini untuk SIG jelas tata guna hutan kesepakatan. Jadi, untuk menentukan mana hutan lindung, hutan produksi, APL, dan lain-lain. Kemudian identifikasi lokasi RHL, bagi Bapak dan Ibu yang di Bappedas, mungkin sekarang tren ya, RHL, udah tahun keberapa nih, tahun kedua atau tahun keberapa. Nah, ini juga ini untuk mengidentifikasi mana yang layak untuk ditanami atau tidak, jangan sampai luasan lahan sekian, tapi sudah terisi dengan tanaman, jangan sampai budget mubazir ya. Nah, dengan SIG ini bisa diidentifikasi lokasi-lokasi yang layak untuk dijadikan lokasi RHL. Baik RHL, deforestasi, kemudian KPHP, mana KPHP, HTR, hutan tanaman rakyat, kemudian pemetaan lahan kritis juga, pemetaan rawan kebakaran, zonasi, mana zona inti, zona terutama di zona pemanfaatan ya. Nah, ini zona pemanfaatan yang sudah terambah oleh penduduk atau pihak lain, atau mungkin overlapping lokasi. Nah, ini juga bisa. Dan yang terakhir yang lagi tren di KLHK sekarang mungkin PS dan TORA ya, perhutanan sosial dan TORA. Ini jelas menentukan untuk lokasi yang dimohon oleh masyarakat, sehingga ketika lokasi itu sudah di-ACC, jelas harus dipetakan. Ini sangat diperlukan sekali. Jadi implementasi atau aplikasi SIG di bidang kehutanan, dan masih banyak lagi. Kemudian konsep dasar SIG, yang jelas ada 4 konsep dasar SIG ini, paling tidak secara geografi, tadi sudah saya sampaikan, lokasi, jadi terkait geografi itu lokasi ya, di lokasi di mana atau ilmu buminya lah, permukaan buminya. Nah, ini harus mencakup 4. Jadi ada harus memiliki ilmu lain itu, jadi maksudnya harus memiliki pengetahuan atau knowledge ya, pengalaman. Jadi jangan sampai ketika kita mau mengoverlaykan atau mentumpang susunkan layer itu tema masing-masing dari objek, nah kita tidak tahu pengetahuan, jadi ini butuh pengetahuan. Yang kedua, bahwa konsep dasar SIG ini sistematik, karena ini sistem informasi geografis, jelas ini tidak satu komponen, karena sistem ya, jadi ada beberapa komponen, sehingga susunannya atau prosedurnya atau SOP-nya betul-betul tahapannya itu betul-betul harus mengikuti prosedur yang ada, jadi tidak loncat. Misalnya di subsistem SIG itu paling tidak ada 4, input, kemudian ada analisis dan output. Nah, ini tidak tiba-tiba langsung ke output atau kita bisa analisis, tapi ada prosedur. Jadi ada komponen-komponen lain juga. Kemudian ini logis, jadi di SIG ini harus menunjukkan baik itu bahan maupun hasil, nanti itu harus logis. Dan yang terakhir objektif. Bagaimanapun SIG ini atau sistem informasi geografis yang jelas software-nya adalah ini berbentuk software atau tool ini hanya membantu saja. Jadi bagaimanapun tergantung si usernya, si pembuat konsep, si pengambil keputusan. Ini semua sehebat apapun nanti hasilnya bukan dilihat dari SIG-nya, apalagi merek komputer dan lain-lainnya, tapi kembali ke user, si pengambil keputusan. Nah, yang terakhir, istilah SIG
Jadi saya sampaikan dari awal, SIG itu terdiri dari 3 kata. Jangan sampai kita salah menyebut kata, karena setiap kata punya makna yang berbeda, gitu ya. Jadi yang betul itu sistem informasi geografis atau disingkat dengan GIS. Nah, ini masing-masing kata punya maknanya, punya makna tersendiri, punya makna berbeda-beda. Kalau sistem ini satu kesatuan komponen, kalau sistem kumpulan objek. Nah, di dalam SIG kita kaitannya adalah dengan objek. Nah, objek ini nanti berhubungan dengan tujuannya apa atau keputusan yang hasil akhirnya itu apa gitu. Nah, kemudian informasi. Nah, informasi juga ini sekumpulan data yang telah mengalami proses. Nah, kalau kita satukan sistem informasi ini juga sudah berubah namanya jadi keterpaduan kerja mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, geografi itu ilmu bumi, tapi kalau geografis adalah objek, ya. Kalau geografis letak suatu daerah atau lokasi atau objek dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi posisi daerah pada bola bumi. Nah, atau informasi ini bisa disebut semuanya adalah data spasial. Nah, sekarang apa itu geografis? Tadi kan geografis. Nah, mungkin perlu disampaikan kita dari awal ini pengenalan saja. Geografis itu adalah kedudukan semua jenis data spasial atau ruangan yang punya ruang itu bisa dispasialkan, yang posisinya ditentukan dengan dengan pasti di atas permukaan bumi. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini menentukan misalnya objek-objek yang ada di Indonesia. Nih. Nah, ini konsep dasar ya, ketika kita nanti akan memetakan, dari mulai kita belajar, nanti mungkin di data juga akan kita bahas terus. Nah, untuk menentukan objek-objek yang ada, salah satunya ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini posisinya, tadi posisi objek yang ada di sini, di permukaan bumi ini dilihat, kalau secara bumi, ini posisi bumi, ini lintang utara, nih, yang secara vertikal yang tadi saya sampaikan, dan bujur, garis lintang dan garis bujur. Ini lintang utara, ini lintang selatan. Kemudian garis bujur yang mana? Ini bujur barat, misalnya nih ngambil garis ini bujur barat sampai bujur timur. Nah, ini kalau istilah 3 dimensi, bola bumi. Tapi kalau kita proyeksikan ke 2 dimensi, ini kan 2 dimensi nih. Ini lokasi objek ini atau lokasi pada peta ini diukur dengan titik koordinat. Nah, X ini setara dengan garis bujur. Ini X. Ya. Nah, biasanya koordinat itu X atau garis bujur. Nah, kalau Y ini sama dengan garis lintang. Gitu. Mana X-nya, mana Y-nya. Kalau 3 dimensi, ya garis lintang, garis bujur. Kalau 2 dimensi, ya kita titik koordinat. X, Y-nya harus jelas. Garis kartesius itu, kalau kita misalnya nih, untuk melihat kota Bogor di mana? Nah, posisi di sini. Nah, berarti yang terdekat di mana? Garis kartesiusnya, tanda garis bujur, garis lintangnya. Nah, yang paling mendekati ini adalah posisi di sini, di zona 48S biasanya ya. Nah, posisi garis lintangnya nih, di bawah Katulistiwa biasanya ini S. Katulistiwa kan daerah Kalimantan. Nah, nanti apalagi kalau sudah praktek, kita akan jauh lebih memahami. Kalau sekarang saya yakin bagi yang di luar, pekerjaan pemetaan masih ngawang-ngawang, dan itu wajar. Tapi ini pengenalan saja, bahwa kita tidak akan lepas di SIG ini dari posisi X dan Y, atau garis lintang dan garis bujur. Baik, mungkin ini beberapa definisi dan pengertian. Definisi dan pengertian ini berkembang, jadi yang namanya ilmu pasti dinamis ya, berkembang terus. Namun dari beberapa definisi terkait SIG ini,
ini beda-beda tergantung dari implementasi atau aplikasi yang akan kita pakai. Nah, misalnya ada beberapa yang kita aplikasikan, nanti ada geoprocessing. Nah, pakai teorinya siapa? Nah, nanti tinggal dipilih saja. Ini ada beberapa, ini yang paling sederhana, SIG merupakan sistem komputerisasi data yang sangat penting. Namun, dari berbagai macam teori, definisi ini atau pengertian ini juga berubah, sehingga hasil akhir atau kesimpulannya, nih, kesimpulan dari SIG ini, nah ini tolong, yang ANOM 2001 ini, poin 7 ini harus ada georeference. Jadi atau georeferencing. Jadi kalau kita istilah di kehidupan kita, kalau kita beli HP, nah ini kan kita harus daftar. Sama halnya dengan pemetaan. Ketika kita mengawali pembuatan peta, ini harus ada georeference. Nah, nanti lebih tepatnya kalau kita sudah praktek ya, dijelaskan di pertemuan kedua secara teorinya. Nah, dari pengertian dan definisi ini, kalau kita simpulkan, jadi apa itu SIG itu? Nah, SIG adalah sistem informasi yang didukung oleh komputer. Tanpa komputer atau laptop, baik itu misalnya desktop ataupun notebook, ini tidak bisa kita olah, tidak berfungsi. Kemudian, mempunyai fungsi apa? Ini ada memasukkan, jadi kalau di subsistem SIG itu ada 4. Nah, ini memasukkan atau input, manipulasi atau manajemen data. Manajemen data itu dimanipulasi dan menganalisis. Nah, ini bisa dalam SIG ini ada beberapa analisis, bisa analisis tumpang susun itu overlay ya, tumpang susun layer. Layer itu istilah judul tematik dari suatu objek yang akan kita olah. Nah, ini bisa dianalisis, misalnya kita mau menggunakan analisis overlay. Overlay itu tumpang susun. Tumpang susun apa? Tumpang susun dari berbagai layer. Apa itu layer? Layer adalah peta tematik. Apa itu peta tematik? Peta tematik adalah peta berdasarkan objek yang akan kita masukkan. Tergantung misalnya contoh nih, kita akan membangun hutan tanaman industri. Yang jelas akan menanam tanaman. Kaitannya dengan kita harus tahu pengetahuan tentang tanah. Nah, tanah, kemudian cuaca. Nah, dari 2 layer saja, 2 judul tematik saja yang kita analisis misalnya. Jadi ada peta tematik tanah, peta tematik cuaca atau curah hujan. Nah, ini ditumpang susunkan. Kira-kira layak atau tidak. Ini salah satu contohnya. Atau juga ada analisis buffering. Nah, contoh misalnya untuk kawasan lindung. Salah satunya sungai. Sungai besar, kawasan lindung ini buffernya adalah 100 kiri kanan. Dan untuk sungai kecil adalah 50. Nah, ini bisa digunakan analisis buffering. Nah, kemudian bahwa SIG juga secara teori atau secara pengertian ini bisa menyimpan dan menyimpan itu jadi bisa disimpan, diedit, dipanggil kembali, diedit kembali, dan terakhir bisa menayangkan atau outputnya gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke subsistem SIG, insya Allah pertemuan minggu depan, ini posisi manipulasi dan analisis bahkan penyimpanan ini posisi manajemen data. Sedikit lagi ya, ini udah 10 menit lagi kita. Nah, ini contoh salah satu pemanfaatan SIG di bidang kelautan. Nah, dengan nelayan yang menggunakan teknologi mutakhir dengan nelayan manual beda. Nah, kalau nelayan di luar, kenapa kita kehilangan banyak ikan waktu Kementerian Ibu Menterinya Bu Susi, sehingga kita menyaksikan sendiri banyak kapal yang dibom. Nah, karena para nelayan luar itu sudah menggunakan informasi yang sangat maju, teknologi satelit, sehingga mereka nelayan luar itu hanya ngambil, jadi tahu posisi potensi yang ada di Indonesia, potensi ikan. Tapi kalau nelayan kita yang mencari, beda. Mengambil ikan karena tahu udah potensi sudah yang banyak dan tidak. Tapi kalau mencari, ya bisa dapat, bisa tidak. Sehingga jauh berbeda ya hasilnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Silakan sebelum ditutup oleh Zoom. Gak enak banget ya kita tiba-tiba nutup gitu. Nah, ada pertanyaan dari materi pertemuan pertama ini? Silakan.
Halo? Apakah masih ada semua? Dari Ada, Bu. ini masih ada. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Silakan nyalakan ininya ya, videonya. Saya akan foto untuk absen. Nanti saya share ke ininya. Saya tetap akan download dari Simak. Tapi ini sebagai catatan saya saja. Silakan dibuka videonya. Bu, mohon izin saya pakai PC jadi nggak ada kameranya. Bu. Apa-apa. Siapa? Oh ya, Pak Desbi, nggak apa-apa. Sudah. Baik, sebelum putus oleh Zoom, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalaupun misalnya nanti kita terbatas dengan waktu kalau di Zoom, silakan kita diskusi, kita buka ruang diskusi selebar-lebarnya di WA ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ngawang-ngawang, apalagi tentang teori ya. Teori pusing, ya. Lebih baik praktek langsung daripada teori. Tapi untuk S1 ini, karena kalau uji kompetensi nantinya kan levelnya level 6, otomatis teori-teori ini karena nanti ada tes tulis. Kalau kita misalnya mau melanjutkan uji kompetensi, nantinya ada tes tulis, tes lisan, dan tes praktek. Nah, tes tulis ini salah satunya ya teori-teori yang ada, gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada, ya ini komplit lah. Dari 16 orang ini ada yang mau ditanya? Ada yang bekerja di pemetaan kah? Nggak tahu deh, Bu. Tidak ada. Baik, nanti yang memang masih pemula banget, kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar, dan semua juga tidak serta-merta jadi bisa, insya Allah ini dari nol dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Sebentar nih, sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Kalau tidak, dan bagi yang mau bertanya, silakan bertanya nanti di WA saja, kalau terbatas waktu. Karena sudah azan asar juga, kita tutup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan kedepannya kita belajar lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Saya pamit dan saya tutup. Terima kasih, Bu. Bu, makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.